Cara presentasi sememukau pembicara TED part 2. Kita kemarin udah bahas ya, kalau kita pengen sukses, kita pengen produktif, kerja sedikit sorry goyang-goyang ya, karena ini di tol dan mobilnya limbung. Kalau kita pengen sukses, pengen produktif, kerjanya nggak banyak, hasilnya banyak. Nah, salah satu hal yang bisa digunakan adalah sebenarnya presentasi. Ya, harus pinter bicara, khususnya one to many ya, satu ke banyak orang. Jadi kita ngomong untuk banyak orang, bukan cuma ngobrol ya, bukan cuma ngobrol. Karena saya pernah belajar sama Ustadz Samsul, kalau kamu pengen sukses, kamu harus naikin level ngomongmu. Karena ada 3 level katanya: talking, speaking, and selling. Kalau ngomong doang mah semua orang juga bisa. Nah, berbicara ya naik kelas, nggak semua orang bisa, tapi lebih banyak yang bisa. Tapi yang bisa berbicara tapi ngejual ini bukan cuma jualan barang gitu ya, enggak, bukan semata-mata selling on the stage gitu, jualan di panggung, enggak. Maksudnya menjual itu bisa membuat orang mengikuti apa yang kamu perintahkan, apa yang kamu mau itu dia bisa ikuti gitu. Nah, itu namanya menjual, mempersuasi, membujuk ya. Mempersuasi itu mempengaruhi orang lain. Nah, menjual tuh kayak gitu. Makanya ada talking, speaking, selling gitu. Nah, di TED Talk ini juga sama, teman-teman. Kalau pengen bisa naik ke level selling, teman-teman bisa belajar di bukunya ini, bukunya Talk Like TED, ngomong kayak di TED gitu ya. Nah, hal kedua yang perlu diperhatikan, kalau saya boleh bilang, ini saya rangkum ngasal ya, karena sambil jalan jadi nggak urut kayaknya. Nah, teman-teman kalau pengen presentasinya memukau, mengambil hati audiens, itu salah satu hal yang perlu ditempel pada presentasi kita adalah satu hal yang disebut, kalau saya lebih sering dengarnya tuh novelty kalau nggak salah ya. Novelty itu kebaruan, hal-hal yang baru, fresh, unik, kalau bisa unik, bikin penasaran, membandingkan satu dengan yang lain. Karena kebaruan itu memunculkan atau memicu keluarnya hormon dopamin. Hormon dopamin ini hormon bahagia ini, yang akhirnya kalau kita bahagia, kita senang dengan satu tema, satu topik, itu akan menjadi topik yang atau gagasan yang berkesan. Dan kesan itu adalah satu-satunya kunci atau rahasia kalau teman-teman pengen mengingat. Nah, dulu saya belajar tentang mengingat cepat. Hal yang mudah diingat, satu-satunya hal yang mudah diingat adalah berkesan. Jadi kalau mau sebuah hal itu berkesan, membuat sebuah hal itu mudah diingat, maka buatlah kesan di dalam topik tersebut. Nah, salah satunya adalah kebaruan, sehingga dopaminnya keluar. Nah, saat dopamin keluar itu, kalau di komputer gitu tuh, kalau istilahnya yang di TED gitu, kayak ngeklik tombol save gitu. Jadi otomatis tersimpan. Jadi bukan ngeklik tombol save. Jadi ya kayak gitulah pokoknya lah. Jelasinnya bingung ya. Salah satu yang disampaikan di dalam TED itu ceritanya adalah ada salah satu orang, dia bekerja di badan penelitian laut dalam gitulah, oceanic, pokoknya ocean gitu. Itu kuliah saya dulu. Bukan kuliah saya dulu. Saya dulu daftar kuliah itu 2 dan masuk semua. Satunya kehutanan, satunya oceanografi. Oceanografi itu gambar permukaan laut ya, gitu-gitulah. Kan ada geografi, ada ini oceanografi.
Saya masuk juga tapi saya ambil kehutanan. Nah, itu beliau kerja di tempat kayak begitulah. Nah, beliau lagi ngajak orang untuk mendukung tentang penelitian laut dalam. Dengan cara apa? Menyentuh hatinya. Ada satu informasi baru. Nah, hal baru itu nggak harus hal yang baru beneran baru, tapi adalah hal yang baru kita ketahui itu juga kebaruan. Sebenarnya kan faktanya bisa jadi udah lama, tapi kalau baru tahu juga menarik ya, menjadi sebuah novelty juga atau kebaruan juga. Nah, beliau berkata bahwa ada dua fakta yang disampaikan sama siapa namanya ya, lupa lah ya, pokoknya cerita tokohnya orang Inggris, orang Amerika, aku lupa. Nah, beliau bilang biaya penelitiannya NASA kan badan antariksanya Amerika ya, itu setara dengan biaya penelitiannya lembaga laut dalam tadi, lembaga oceanic tadi, lembaga yang meneliti tentang laut-laut lah pokoknya, itu setara dengan biaya mereka yang buat penelitian di laut dalam jangka 1600 tahun. Jadi kalau NASA dibandingin sama yang tadi penelitian untuk laut, jadi luar angkasa itu diteliti lebih mahal daripada 1600 tahun lebih mahal daripada penelitian di dalam laut. Pada laut itu masih ada di bumi ya. Laut itu masih ada di bumi, tapi penelitiannya malah jarang gitu ya, malah murah gitu, malah kecil biayanya. Kenapa yang di angkasa yang kita nggak menjangkau itu, sebenarnya kita juga jarang ke sono, kenapa gitu, ngefeknya nggak terlalu jauh, nggak terlalu banyak. Dan beliau juga menyampaikan fakta bahwa laut paling tinggi di muka bumi itu nggak di daratan tetapi di laut. Jadi ayo lakuin penelitian di laut juga lah gitu. Nah, itu sebuah hal yang baru, hal yang memukau. Itu bisa dibubuhkan dalam presentasi teman-teman. Nah, makanya kalau mau presentasi, bawakan sesuatu yang baru tahu gue gitu. Bikin orang ngomong gitu, oh baru tahu aku. Nah, sampai orang tuh ngomongnya kayak gitu, ekspresinya kayak gitu. Kalau teman-teman bisa melihat ekspresi itu, berarti teman-teman udah sukses tuh dalam presentasi. Dulu saya waktu kuliah juga sama. Saya waktu skripsi, saya mengambil tema yang baru banget malahan. Bahkan ternyata skripsi saya itu adalah skripsi di kampus kehutanan dengan topik psikologi pertama di kehutanan, katanya dosen saya. Dulu saya judulnya pokoknya motivasi masyarakat desa hutan dalam pelestarian lingkungan gitulah pokoknya kayak begitu. Dan nggak ada, sedikit banget lah ilmu yang saya gunakan, ilmu kehutanan yang saya gunakan dalam skripsi saya. Saya lebih banyak menggunakan ilmu-ilmu psikologi dari Maslow. Dulu hierarki Maslow itu yang saya pakai, teori tentang hierarki Maslow yang sampai sekarang kepake terus untuk bisnis. Ternyata itu ngefek sangat banyak orang yang menggunakannya untuk bisnis ya. Nah, itu alhamdulillah. Dan ternyata bener, saya tuh cuma dikasih 15 menit untuk presentasi, tapi belum selesai saya presentasi 15 menit udah disela-sela sama para dosen, karena dosennya tuh penasaran gitu. Loh, kok bisa gitu, Mas? Nah, bentar, ini kok gini gitu. Jadi dosen saya tuh sampai gitu-gitu, sampai ada yang mengingatkan salah satu dosen cowok, dosen laki-lakinya. Jadi ada dua dosen perempuan nih sering nanya terus di sela-sela presentasi saya, dan dosen itu mengingatkan, hei, jangan ditanyain dulu, nggak beres-beres ini Lidung udah ngomong 2 jam loh, kita cuma ngasih 15 menit katanya. Jadi setelah 2 jam baru sadar dosennya, 2 jam ya udah beresin dulu, nanti kita bantai. Akhirnya saya dibantai juga sih, tetap revisi juga, tapi saya merasa presentasi saya memukau, saya merasa presentasi saya sukses gitu. Nah, itu teman-teman yang
perlu diingat kalau teman-teman pengen presentasi, carilah hal baru. Apalagi kalau teman-teman adalah udah biasa di panggung ya, teman-teman pasti tahu lah, stand up komedian kalau bahasnya itu aja nggak laku. Jadi harus ada yang baru. Kalau udah laku tuh udah nggak ngeluarin dopamin lagi gitu. Udah tahu soalnya. Jadi kita pengen yang baru biar dopaminnya keluar lagi, nge-save informasi itu lagi karena bahagianya tadi. Nah gitu terus. Jadi kita harus pakai topiknya bisa sama terus, tapi konteksnya bisa selalu baru loh. Konteksnya bisa selalu baru. Nah, ngomongin soal konteks nanti kita akan belajar tentang storytelling ya. Mungkin lah ya. Gimana saya dalemin lagi gimana caranya teman-teman bisa ngomongin satu hal tapi dengan banyak konteks. Ngajarin orang ngajakin pelanggan pengen investasi, tetapi kita bisa menyesuaikan konteks si pelanggannya. Kalau pelanggannya PNS, kita harus ngomongin apa? Ibu, nanti uang pensiun tuh nggak cukup loh, misal gitu. Kalau ternyata yang diajak investasi itu mahasiswa, ya kamu jadi anak orang kaya jangan habis-habisin duit. Suatu ketika kamu harus mandiri. Nah kalau bisa manfaatin tuh uang saku dari orang tua buat investasi, sehingga pas kamu harus mandiri kamu sebenarnya udah siap. Nah misal kayak gitu. Jadi banyak konteksnya tuh bisa baru gitu, sampai orang bilang oh iya ya bener juga ya mas ya gitu. Semoga bisa memberikan inspirasi dan membawa perubahan dalam kehidupan teman-teman semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, and share.